Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Listiani. Saya dari Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Banjar, yang mayoritas bahasanya adalah bahasa Banjar. Secara geografis, Kalimantan Selatan berada di bagian tenggara Pulau Kalimantan dan memiliki kawasan dataran rendah di bagian barat dan pantai timur, serta dataran tinggi yang dibentuk oleh pegunungan Meratus di tengah, yang memiliki luas hutan tetap sebanyak 139,315 hektar dan hutan produksi sebesar 1.325,24 hektar, hutan lindung sebanyak 139,315 hektar, dan perkebunan negara sebanyak 229,541 hektar. Dan tercatat sebanyak 38,20% tenaga kerja di sektor pertanian. Kalimantan Selatan terdiri atas dua ciri geografis utama, yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Kawasan dataran rendah kebanyakan berupa lahan gambut hingga rawa-rawa, sehingga kaya akan sumber keanekaragaman hayati satwa air tawar. Dan kawasan dataran tinggi sebagian masih merupakan hutan tropis alami dan dilindungi oleh pemerintah. Untuk hasil pertanian dan perkebunan, yaitu ada hasil utama pertanian adalah padi, di samping jagung, ubi kayu, dan ubi jalar. Sedangkan buah-buahan terdiri dari jeruk, pepaya, pisang, durian, rambutan, kasturi, dan langsat. Untuk perkebunan adalah kelapa sawit. Dan di samping sumber kekayaan alam lainnya adalah pertambangan. Pertambangan didomisili dari batu bara, minyak bumi, emas, intan, kalawin, marmer, dan batu-batuan. Sektor pertanian merupakan sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Kalimantan Selatan, yaitu sebesar 40%. Sebagian besar masyarakat Kalimantan Selatan menjadikan pertanian sebagai sumber kehidupan utama sebagai petani. Oleh karena itu, sektor pertanian terus didorong agar menjadi sektor andalan di Kalimantan Selatan. Dan sampai saat ini sektor pertambangan khususnya batu bara terus mendominasi, sehingga diperlukan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan para petani serta produktivitas tanaman pertanian. Berbagai upaya terus dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memajukan sektor pertanian. Mengacu pada program pembangunan pertanian tanaman pangan dan hortikultura, selain meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan hortikultura dengan melalui pemanfaatan sumber daya pertanian secara optimal dan pengembangan pengolahan serta pemasaran hasil produksi dari beberapa tanaman pangan dan hortikultura yang menjadi komoditas unggulan terus diupayakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di Kalimantan Selatan. Dari beberapa komoditas tersebut seperti padi, jeruk, dan pisang yang dipasarkan ke Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, sebagian Pulau Jawa, dan Bali. Yang pertama ada tanaman pangan hortikultura, yaitu padi. Padi di Kalimantan Selatan merupakan salah satu provinsi lumbung padi nasional dan menjadi penghasil padi nomor 1 di Pulau Kalimantan Selatan. Hal ini terlihat dari produksi pada tahun 2013 sebesar 2,31,29 ton dengan surplus terbesar 613,64 ton produksi padi yang melimpah di Kalimantan Selatan dan dihasilkan oleh Kabupaten Barito Kuala, yaitu sebesar 352,412 ton, yang disusul Kabupaten Banjar sebesar 285,755 ton dan Tapin sebesar 283,907 ton. Dan tanaman hortikultura yang kedua yaitu ada jagung.
di Kalimantan Selatan merupakan daerah penghasil jagung terbesar kedua setelah Kalimantan Barat. Penanaman jagung di Kalimantan Selatan tersebar di seluruh kabupaten dan kota kecuali Kota Banjarmasin, dan Kabupaten Tanah Laut merupakan sentra utama produksi jagung. Produksi jagung di Kalimantan Selatan pada tahun 2013 tercatat sebesar 107,43 ton, di mana sebanyak 77,999 ton jagung berasal dari Kabupaten Tanah Laut. Konsumsi jagung terbesar di Kalimantan Selatan ada pada sektor peternakan, yaitu untuk keperluan pakan, ternak, dan unggas. Dan tanaman hortikultura yang ketiga adalah jeruk siam. Salah satu komoditas tanaman hortikultura yang menjadi unggulan di Kalimantan Selatan adalah jeruk. Jenis jeruk yang dibudidayakan adalah jeruk siam. Jeruk ini dibudidayakan di seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Selatan. Pada tahun 2013, produksi jeruk siam terbesar adalah 109,99 ton, di mana 80% produksi berasal dari Kabupaten Barito Kuala. Biasanya disebut oleh masyarakat Kalimantan Selatan memiliki kualitas yang baik dan layak untuk diekspor. Hasil penelitian tim peneliti BPTP Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa jeruk siam Banjar Kabupaten Barito Kuala umumnya masuk grade B dan rata-rata bobot 110 gram dengan diameter 6 cm dan kandungan total padatan terlarut pada jeruk siam Banjar sebesar rata-rata 8,0 brit, sehingga telah melebihi kadar minimum yang dipersyaratkan untuk diekspor. Kemudian ada peluang investasi di bidang pertanian, yaitu untuk padi. Yang pertama adalah mendirikan penggilingan pabrik padi. Yang kedua adalah di bidang pengolahan limbah menjadi pupuk organik dan pakan ternak. Dan yang ketiga adalah investasi di bidang kemitraan untuk pemasaran melalui pembuatan kemasan beras yang baik dan menarik untuk bisa masuk dan dijual di pasar modern. Kedua, ada peluang investasi komoditas untuk jagung. Yang pertama adalah pengolahan jagung menjadi pakan ternak. Yang kedua adalah pengolahan jagung menjadi tepung jagung. Dan yang ketiga adalah investasi di bidang giling basah jagung menjadi pati, sirup, gula, jagung, minyak, serta dextrin. Nah, jadi teman-teman, itu tadi adalah beberapa sektor pertanian yang unggul di daerah Kalimantan Selatan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.